Satu, dua. Halo teman-teman, kami dari kelompok 7 kelas RKS 1B akan buat tutorial mengenai perakitan komputer menggunakan Cisco IT Essential Virtual Desktop. Langkah pertama adalah kita siapkan casing CPU-nya terlebih dahulu ya. Kemudian kita akan memasangkan power supply yang memiliki fungsi sebagai alat untuk mengubah tegangan, mengubah daya, dan mengatur daya bagi tegangan output. Setelah power supply terpasang, selanjutnya kita akan memasangkan baut untuk menghubungkan power supply dengan casing. Langkah selanjutnya adalah memasang RAM atau Random Access Memory yang berfungsi untuk menyimpan data sementara yang dibutuhkan oleh program saat komputer sedang aktif. Di sini ada dua RAM, yaitu RAM 1. Kita pasang terlebih dahulu. Kemudian rekatkan menggunakan perekatnya. Kemudian kita akan memasangkan RAM 2 sama seperti RAM 1. Dan rekatkan perekatnya. Langkah selanjutnya adalah kita memasangkan prosesor yang merupakan otak dari sebuah komputer. Oke, jadi kita paskan terlebih dahulu untuk CPU-nya. Lalu tutup soket CPU-nya. Setelah terpasang, berikan pasta pendingin untuk memaksimalkan kerja pendingin. Langkah selanjutnya adalah memasang heatsink untuk memberikan perlindungan terhadap komponen dari panas yang berlebihan. Kemudian sambungkan kabel heatsinknya. Lalu pasang motherboardnya ke dalam casing. Setelah motherboard terpasang, kemudian pasangkan baut untuk mengencangkan bagian-bagian dari motherboard tersebut. Lalu, langkah selanjutnya, pada bagian adapter cards, masukkan NIC atau Network Interface Card yang berfungsi untuk menghubungkan komputer dengan jaringan. NIC dipasang di bagian tengah. Lalu, rekatkan dengan baut. Masukkan juga wireless NIC-nya di bagian kiri dan rekatkan juga dengan baut. Lalu, di bagian kanan NIC, masukkan video adapter. Rekatkan juga dengan baut. Kemudian, susun HDD atau hard disk drive-nya di bagian casing PC. Lalu, rekatkan dengan baut di bagian kanan dan kirinya. Pada bagian drives in external base atau ruang penyimpanan untuk drives eksternal, pertama-tama masukkan optical drives yang berfungsi untuk membaca dan menulis data pada cakram optik seperti CD dan DVD. Rekatkan juga dengan baut. Selanjutnya, masukkan FDD atau floppy disk drive yang berfungsi untuk menyimpan data elektronik seperti file komputer. Oke, selanjutnya itu ada internal kabel. Dan untuk langkah pertamanya kita mau pasang kabel-kabel dari
power supply dulu. Nah, pertama itu ada 20 pin ATX power connector. Nah, itu untuk ini ditaruh di sejajar sama kipas fan. Nah, ini ada bentuk kayak bentuk khususnya, jadi usahakan jangan terbalik. Oke, tinggal dipasang aja. Oke, selanjutnya itu ada 4 pin auxiliary power connector. Konektor ini biasanya buat memberi tegangan terhadap berbagai hardware seperti hard disk, CD, DVD, ROM, atau kipas casing. Nah, ini biasanya itu ditaruhnya itu di sekitaran samping kipas fan. Tinggal dipasang aja, dia ada pengaitnya jadi lebih aman. Tuh, selanjutnya ada SATA power cable. Ini biasanya itu untuk power supply unit ke jack power hard disk SATA. Nah, ini ditempatin tuh di sekitar ituan HDD-nya, hard disk-nya. Lalu selanjutnya itu ada Molev power. Ini Molev power itu biasanya buat mendapatkan power dari PSU CPU yang kabel yang untuk menghidupkan rangkaian elektrik komponen pada display card atau VGA. Ini untuk caranya itu di sekitar, nah itu di ikon DVD lah ya. Terus selanjutnya double power connector, itu buat penyambung komponen seperti hard disk, terus disk drive, terus motherboard. Nah, ini ditaruhnya itu di atas HDD. Oke. Tinggal disesuaiin terus dipasang. Oke, kalau habis itu yang terakhir tuh ada kabel fan power cable. Ini ya buat menghidupkan kipasnya. Kalau ini nggak dicolokin ya kipasnya mati terus jadi overheat. Nah, ini agak kecil jadi harus hati-hati, terus tambah teliti lihat. Nggak selesai, jangan sampai terbalik juga. Nah, next itu ada patah kabel. Patah kabel sendiri itu untuk menghubungkan hard disk dan perangkat penyimpan lainnya ke motherboard. Nah, ini tuh ditaruhnya tuh biasanya di samping hard disk kalau nggak salah. Tinggal ini ada pin 2 pin kalau nggak salah ya. Untuk di Cisco, jadi tinggal disesuaikan aja. Untuk ini dia tuh ntar nyambungnya di samping kabel power ya. Kita tinggal disesuaikan, jangan sampai terbalik juga. Selanjutnya ada floppy cable. Ini floppy cable itu untuk berfungsi untuk menghubungkan satu atau beberapa floppy disk ke komputer. Nah, ini tinggal itu juga di samping, dia tuh di sampingnya peta kabel. Jadi berarti ini 2 pin itu untuk satunya itu buat floppy, yang satunya buat peta. Ya, tinggal disesuaikan lagi, tinggal oke. Jangan sampai terbalik juga. Ada ininya juga. Nah, ini dia tuh buat taruhnya tuh langsung sampingnya di atas ituan HDD. Ini terlalu jauh. Tinggal disesuaikan terus pasang juga. Terus terakhir tuh ada SATA. Nah, SATA sendiri itu biasanya dia tuh untuk koneksi perangkat pada PC sih. Biasa. Tinggal disesuaikan juga. Nah, terakhir ya. Di sini nggak terlalu jauh, dia ada agak ringkih tapi ya. Nah, ini coba di taruh ini dulu. Ya, agak susah kalau di Cisco memang harus. Nah, oke. Itu kita masukin lagi, balik lagi kabel ini. Agak susah, tapi tidak apa-apa, kita coba dulu. Oke, harus pelan-pelan. Oke, siap, berhasil akhirnya. Agak susah tapi tidak apa-apa, jangan sampai kebalik-balik. Oke, selesai. Oke, baik.
Langkah selanjutnya kita pasangkan casing CPU sesuai tempatnya. Lalu pasangkan baut untuk mengencangkan casing. Setelah CPU sudah rapat dan terpasang dengan baik, terus kita colokkan kabel VGA ke port pada CPU untuk disambungkan ke monitor. Setelah itu kita pasang kabel keyboard dan juga kabel mouse ke port PS2. Berikutnya, kita juga bisa pasangkan kabel USB untuk menghubungkan alat seperti mouse, keyboard, atau juga printer yang menggunakan USB. Dan selanjutnya, kita bisa pasangkan kabel Ethernet untuk menghubungkan komputer dengan jaringan internet. Dan juga pasangkan antena wireless yang berfungsi untuk bertanggung jawab sebagai sinyal nirkabel. Dan yang terakhir, kita bisa colokkan kabel power untuk menghubungkan komputer ke arus listrik agar bisa digunakan. CPU sudah siap dan komputer sudah bisa dijalankan. Dari kami sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.